Shalom. Selamat siang bagi kita semua. Hari ini kita akan mulai ibadah kita dan kita akan baca berkata selidiki aku 1, 2, 3. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah tulus sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dalam menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mengucapkan doa terhadap Tuhan Bapa baik ini masih ada kamu yang telah menjaga masing-masing dan juga baik, kita angkat biar semangat dan berkata, biarlah hidup kami, kita semua begitu. 1, 2, 3. Dialah hidup kami, dialah hidup kami, dialah bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah, Sang Penebus
Baik teman-teman terkasih, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam Lukas pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca secara bergantian, satu orang 2 ayat, dimulai dari saya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan dia, namanya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi mereka bersama. Dan dia menentukan seorang laki-laki, anaknya yang sulit berhubungnya dengan laki dan diperlukannya dengan rumah, karena tidak ada tempat baginya di rumah. Demikianlah firman Tuhan yang berarti adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Salam semua. Salam. Baik teman-teman yang terkasih, tema renungan kita pada saat hari ini adalah harapan baru. Saat kita merayakan kelahiran Yesus, maka di situ kita juga menyambut harapan baru yang akan datang dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia ini dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana, yang mana Yesus lahir di kandang domba dan dibungkus dengan kain lampin. Kandang domba adalah tempat yang tidak berarti apa-apa. Kandang domba juga adalah tempat yang hina. Akan tetapi teman-teman yang terkasih, di balik tempat yang sederhana dan tempat yang hina tersebut terdapat tujuan yang sangat mulia, yang mana tujuan tersebut adalah untuk menebus dosa kita sebagai umat manusia, dan Yesus datang juga membawa harapan yang baru bagi kita. Namun terkadang sebagai manusia kita lupa bagaimana cara merayakan kelahiran Yesus dengan cara yang benar. Dari pengalaman setiap tahun yang kita lihat pada lingkungan sekitar kita, ada beberapa orang yang mengekspresikan kesenangan dalam merayakan kelahiran Yesus dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu seperti kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan. Di antaranya seperti berpesta pora, mabuk-mabukan, atau ada yang membakar kembang api dengan harga jutaan rupiah. Dan masih ada
hal-hal lain yang kita lakukan yang tidak menguntungkan banyak orang atau yang tidak bermanfaat. Atau ada sebagian orang juga yang beranggapan bahwa hal tersebut wajar karena dalam menyambut kelahiran Yesus perlu adanya kemeriahan sehingga suasana Natal semakin hidup. Namun tanpa kita sadari, hal ini hanya bisa memicu keributan dan berakhir dengan terkadang adanya korban jiwa. Mungkin kalau mereka setelah melakukan adanya perkelahian dan bisa menimbulkan korban jiwa. Kita tidak tahu bagaimana cara merayakan kelahiran Yesus yang sebenarnya. Oleh sebab itu, teman-teman yang terkasih, kita perlu mengetahui dan menyadari dengan benar makna dari merayakan kelahiran Yesus. Seperti hal mabuk-mabukan, berpesta pora, dan lain sebagainya, itu hanyalah hal dunia yang tidak berarti apa-apa. Perlu kita ketahui bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa kabar baik bagi kita. Yang ditindas dibebaskan, yang buta diberi penglihatan, yang diadili diberi keadilan. Yesus juga memberikan sejuta kasih sayang kepada kita manusia dan membawa kedamaian bagi kita. Teman-teman yang terkasih, sebagai kaum muda, mari kita bergandengan tangan bersama dalam merayakan kelahiran Yesus dan memahami betul bagaimana cara kita sebagai kaum muda dalam merayakan kelahiran Yesus yang membawa harapan baru bagi kita. Dan kita juga mau untuk membuka hati kita dalam menerima Yesus. Jadi teman-teman yang terkasih, di akhir dari renungan ini, mari kita berbagi harapan baru yang kita terima ini dengan sesama kita. Karena apabila kita berjalan bersama dengan Yesus, teman-teman, maka percayalah kita akan memperoleh harapan yang pasti dan harapan tersebut abadi sampai hari di mana harapan tersebut dijawab oleh Yesus. Semoga renungan ini dapat membantu kita dalam merayakan kelahiran Yesus dengan hal yang lebih bermanfaat. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita dengan Tuhan. Amin. Saya berikan penyanyian penonton saya untuk kita
Baik, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita semua akan berdiri dan kita akan berkata kiranya menyenangkan. 1, 2, 3. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita satu di dalam kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah menjaga melindungi kami dari tadi kami dalam perjalanan dengan diri di sini dan melangsungkan ibadah dalam keadaan yang diberkati oleh Engkau. Sampai saatnya kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Karena itu Bapa, utus Roh Kudus-Mu agar menjaga melindungi kami anak-anak semua, agar kami tiba di tempat tujuan dalam keadaan yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih banyak ya Bapa.